Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Sekarang saya punya satu kayu yang agak-agak high end nih, dari Sunway. Nih, tempatnya juga udah tahu kan. Sama kayak kemarin Sunway Froster. Ini sebenarnya Sunway Froster juga, cuma beda di kompositnya. Nih. Ini saya punya Sunway Froster PBO. Nah, ini. Untuk dalamannya sama Froster yang ALC kemarin, cuma ini PBO. PBO itu katanya Sunway-nya, saya baca PBO itu materialnya sama dengan ZLC, jadi ini ya bisa dibilang Sunway ZLC-nya. EXC masih sama. EXC ini expert carbon, jadi saya kelas di Sunway. EXC expert carbon, ada Froster PBO, ada Froster ALC, ada Paramid, lalu ada yang lain. Ya, kayak gini kayunya. Kita buka dulu. Aku takut kena kayu. Buka-buka ini tuh. Buka plastiknya, suka takut kena kayu. Kalau nggak hati-hati kena kayunya, cacat dikit bisa jadi tambah rentan banget untuk splinter. Ini dia. Ini halus banget. Finishingnya halus banget, rapi banget. Sunway Froster PBO. Untuk tampilannya kayak gini sih, nggak terlalu rame kayak yang lain. Cuma memang ada tulisannya, masih ada Sunway EXC, Froster PBO, lalu Ice Crafting Technology di sini. Lalu ini speednya offensive min ke offensive, jadi nggak terlalu kenceng berarti ya. Lalu ininya strateginya agresif, sinerginya ini apa berarti, hardnessnya mungkin kayak gitu ya, medium. Memang nggak terlalu, malah ini katanya ZL ya, tapi apa ya, yang saya rasa ini kayak kalah stiff sama yang ALC, jadi ini mungkin kontrolnya jadi lebih besar menurut saya. Untuk tampilannya sendiri ini sebenarnya lebih simpel tuh, handle-nya juga kan ini abu, ini apa ya, ungu muda gitu, kayak gitu. Lalu ada tagnya gold, Sunway Froster PBO, ada EXC. Lalu ini bawahnya gold juga tagnya. Di pinggirnya nggak ada tulisan apa-apa, kosong. Untuk PBO nya ini sendiri warnanya kuning atau coklat ya, coklat sama hitam gitu di anyam, jadi bukan putih sama hitam atau putih biru gitu kayak ALC. Ini coklat sama kuning kecoklatan gitu sama warna hitam. Lalu untuk komposisinya sendiri, ini luarnya udah jelas kelihatan koto. Soalnya V-scale, full V-scale tuh, V-scale koto. Lalu ada PBO nya, PBO karbon di outer, jadi ini outer PBO karbon. Lalu habis PBO ada Ayus. Nah, habis Ayus core-nya ini pakai kiri, yang paling lebar nih, paling tengah nih core-nya kiri. Nah, jadi gitu komposisinya. Koto, PBO, Ayus, kiri. Memang nggak terlalu stiff sih kerasanya. Ini oke juga berarti. Cuma yang saya lihat harganya ini memang sedikit lebih mahal daripada yang Sunway yang lain. Untuk dalam kurs dolar sendiri sekitar 169 170-an gitu loh dolar. Jadi mungkin ya kaliin aja sama rupiah. Tetap solid, tapi memang lebih nggak terlalu stiff, kalah stiff sama yang ALC. Ini tetap solid. Jadi saya pikir ini si kontrolnya pasti lebih besar. Sekarang kita ukur beratnya dulu berapa.
Ini beratnya 86 gram. Nggak terlalu berat sih, memang ini agak ringan. Katanya ini dibikin ringan soalnya biar manuver-manuvernya enak. Tapi saya pikir meskipun ini agak ringan, tapi si handle-nya besar, jadi nggak akan terlalu head heavy gitu. Lalu kita ukur tebelnya. Mudah-mudahan nggak sampai 6. Oh ya, 5,8. Oke lah. Ini kayu oke. 5,8 dan komposisinya buat kayu kenceng tapi nggak terlalu tebal, jadi ya oke kayaknya nih. Mau pakai licin sama bintik juga oke-oke aja. Lalu untuk ukurannya ini standar 150, tingginya 158, dan di bawahnya ini 90, berarti 90 mili, 9 cm. Bawahnya agak lebar dikit tapi nggak masalah. Jadi langsung aja, kalau menurut saya langsung kita coba ke meja, soalnya saya juga penasaran sama kayunya. Jadi kesimpulannya seperti biasa ada di akhir video. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis.
Halo tadi saya udah coba kayunya. Ini Sunway Froster PBO atau bisa dibilang Froster ZLC. Soalnya PBO ya mirip-mirip sama ZLC lah kayak gitu. Kata Sunway-nya PBO satu kelas sama satu level sama ZLC, atau mungkin PBO tuh kata lainnya dari ZLC buat brand Sunway gitu. Saya coba kayu ini pakai karet 729 Bloom Speed. Ini satunya lagi, ini saya pakai long pipsnya pakai spons 0,7. Pasti pada tahu lah. Saya baru publish video sekarang. Soalnya si kayunya pun memang baru datang ke Indo bulan ini atau akhir bulan kemarin lah. Enggak deh, bulan ini awal bulan ini gitu. Tapi sebetulnya saya udah pegang dan udah pakai kayu ini dari 5 bulan yang lalu. Jadi malah ini jadi jadi daily setup saya. Saya turnamen pakai ini, latihan pakai ini, kayak gitu. Jadi beberapa turnamen juga ya, beberapa turnamen terakhir saya pakai ini kayunya. Jadi ini setup harian saya pakai ini Froster PBO Bloom Speed
dan long tips pakai spons 0,7. Sebelumnya saya pernah review juga kan Sunway Froster, tapi yang ALC. Ini Froster PBO, bedanya ini lebih ringan. Ini beratnya cuma 86 gram waktu saya timbang. Yang PBO kan itu 93 kalau nggak salah, 93 gram. Jadi itu lebih berat dan lebih apa ya, lebih kaku sih kalau saya bisa bilang. Meskipun ini masih kaku juga, cuma karena lebih ringan jadi kerasanya agak lebih soft sedikit gitu. Jadi ini sebetulnya setupnya jadi ringan karena si kayunya juga nggak terlalu berat kayak yang ALC, yang Froster ALC. Jadi meskipun ini PBO atau JTLC, tapi di serinya Froster ini lebih kontrolnya lebih besar menurut saya. Malah jadi kencengan yang ALC daripada yang JTLC, daripada yang PBO nya. Jadi suka yang mana itu sih tergantung selera lah. Kalau saya yang mana juga suka. Tapi sekarang lagi suka yang ini. Jadi beberapa bulan terakhir saya latihan turnamen pertandingan pakai ini. Karetnya juga ini. Untuk performanya sendiri ya menurut saya, kenapa saya pakai ini ya karena cocok sama tipe main saya. Buat karet Cina teki di forehand dan pakai long pips di backhand, kekakuannya si stiffnessnya tuh buat saya pas, dan beratnya juga pas. Saya memang nggak suka yang terlalu berat dan saya suka yang agak kaku, jadi ini pas. Waktu saya pakai forehand pakai karet Cina teki hard, ini hard banget, 45 derajat kalau nggak salah, ini belum speed. 45 derajat di karet Cina teki itu udah hard banget. Kalau pakai karet Cina hard teki di kayu ini, kalau pukulnya flat tanpa gesekan gitu, si bolanya tuh malah cenderung berhenti dan turun. Jadi kayak yang nggak ada powernya gitu. Si bolanya tuh kayak yang turun. Tapi kalau pas kita kasih gesekan, ini bolanya larinya tuh ya dapatnya dari gesekannya itu sendiri. Jadi kalau pakai kayu ini dan karetnya Cina hard teki harus banyakin gesekannya sih. Jadi harus mainnya full gesek dan bolanya malah lebih kenceng daripada yang nggak digesek. Jadi kalau pakai kayu ini dan karetnya hard teki, saya kebanyakan mainnya full gesek. Soalnya ya jarang juga, paling ngeblok pun sekali dua kali, kebanyakan bloknya ya gesek juga, agak counter gitu. Itu lebih enak mainnya. Lalu untuk spin ya, banyak yang nanya spinnya gimana kontrolnya gimana. Kalau kontrol udah pasti saya ini bilang kayu ini kontrolnya besar, soalnya nggak terlalu berat dan bobot itu biasanya mempengaruhi kontrol. Nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan itu mempengaruhi kontrol. Terlalu berat kontrolnya agak susah juga, soalnya jadinya kerasnya terlalu kaku, terlalu kayak besi si kayunya. Terlalu ringan kontrolnya malah lebih apa ya, lebih rendah lagi kalau menurut saya. Jadi berat yang ideal untuk saya ya di antara inilah 80 sampai ya 86 mungkin, ini masih masuk lah. Lalu untuk spinnya, kayu ini buat bikin puteran memang sedikit agak minim dwell time-nya, karena kaku tadi, dan kaku memang bikin dwell time, bed yang lebih kaku memang bikin dwell time lebih singkat. Tapi untuk mensiasatinya ya pakai karet yang lebih lengket gitu. Makanya saya selalu pakai karet Cina teki
untuk mensiasati atau menutupi kekurangan kayu ini. Jadi karet Chinateki ya pasti nempel terus, mau dual time-nya banyak banget mau dual time-nya sedikit, pakai Chinateki udah pasti muter gitu. Makanya saya selalu pakai Chinateki. Jadi untuk bikin putaran untuk spin sebetulnya ya kayu ini dual time-nya minim. Jadi sebenarnya kalau buat main spin-spinan disarankan pakai karet yang mendukung buat gesek-gesek juga. Kalau pakai yang terlalu kenceng dan kurang lengket, itu kayaknya main gesek-gesekan agak terlalu bisa dibilang terlalu kenceng, kontrolnya jadi lebih berkurang lagi, atau ya itu kontrolnya jadi agak susah kalau buat bikin putarannya gitu maksudnya. Nah jadi saya saranin kalau pakai kayu ini ya karetnya yang mendukung. Kalau pengen pakai gesek-gesekan, kalau pengen pakai spin-spinan, karetnya yang mendukung buat gesek, buat spin. Lalu untuk powernya udah pasti besar. Kayu ini kaku, top line-nya koto dan V-scale juga. Lalu PBO atau ZLC dan outer, jadi udah pasti kaku dan powernya udah pasti besar. Jadi makanya si dual time-nya singkat atau powernya besar karena dual time-nya singkat, karena si kompositnya ada di outer dan top play-nya pun kayu yang cukup keras, koto cukup keras. Jadi untuk speed udah pasti besar lah, atau cepet, powernya besar. Speednya cepet, powernya besar. Jadi main depan meja, apalagi agak di belakang ini lebih enak. Agak di belakang jauh dari meja gitu, agak jauh, lebih enak mainnya. Jadi kontrolnya kita nggak terlalu susah buat kontrolnya. Lalu untuk backhand saya pakai long pips. Nih karetnya yang selalu saya pakai, Yinhe Neptune 0,7. Saya pakai long pips di backhand. Memang karakter kayu yang saya butuhin untuk saya pakai long pips yang biasa saya pakai ya kayak gini, agak kaku tapi nggak terlalu berat juga, dan bukan kayu defense, bukan kayu pelan. Saya lebih suka kayak gini. Jadi untuk main bintik pakai kayu yang kaku kayak gini, kayu serang malah lebih besar efeknya untuk lawan. Menurut saya kayak gitu. Soalnya si impactnya jadi lebih besar kena bolanya. Kalau pakai kayu yang kedot, kontrolnya memang besar, cuman kita harus tambah tekanannya, tambah si tabrakannya, baru bisa dapat impact atau bisa menghasilkan efek yang lebih bagus untuk bolanya, untuk lawan. Jadi kalau menurut saya kayu kaku sebenarnya lebih effortless atau lebih sedikit lah effortnya untuk menghasilkan efek yang susah untuk lawan. Itu pakai bintik saya mendingan pakai kayu kaku, jadi nggak usah terlalu gitu. Si bolanya udah impactnya udah besar sendiri, jadi efeknya udah pasti besar untuk lawan. Karakter kayu kayak gini yang saya suka untuk bintik panjang atau untuk backhand. Ya untuk backhand saya pakai bintik panjang. Untuk dorong depan meja saya kena dikit pun tabrakannya tuh udah ada sendiri. Si impactnya tuh udah hadir sendiri, jadi saya nggak perlu gitu. Saya kena sedikit ya, kalau terlalu sedikit sih terlalu ngambang. Yang terlalu ngambang, ada tegas sedikit pasti efeknya udah besar buat lawan. Kontrolnya untuk saya pribadi nggak terlalu susah, meskipun ini ke outer PBO dan pakai koto, saya nggak terlalu susah. Soalnya memang ya seleranya kayak gini. Seleranya yang kaku-kaku, seleranya yang kencang-kencang, meskipun untuk backhand long pips ya jadi aman-aman aja. Soalnya ya udah biasa. Malah pakai yang kedot-kedot, yang soft gitu, yang fleksi karetnya, kayunya, saya malah agak sedikit
harus lebih adaptasi lagi. Kalau pakai yang kaku-kaku kayak gini udah langsung plug and play, langsung bisa main gitu. Jadi untuk dorong-dorong di atas meja, blok chop kayak gitulah, atau cut block block chop, cut block, lalu blok biasa, lalu drive atau smash gitu. Ini kontrolnya buat saya nggak ada masalah. Untuk speed ya tergantung perkenaan bola udah pasti. Powernya sih sebenarnya dasarnya memang udah kenceng, tapi karena kontrolnya yang saya udah biasa atau memang seneng kayak gini, jadi ya nggak ada masalah. Powernya bisa diatur mau pelan mau kencengnya, udah dapat. Dan satu lagi, meskipun ini kayu serang, kayu kencang, kayu kaku, tapi untuk defense ya karena saya memang suka karakter yang kayak gini ya, untuk defense buat saya nggak ada masalah. Jadi untuk defense saya nggak usah harus pakai yang itu tadi, effortnya nggak usah terlalu besar, si puck gitu ngeluarin tenaganya nggak usah terlalu besar karena kayunya udah kaku. Jadi impact ke si bolanya pas perkenaan bolanya tuh udah besar. Jadi udah pasti pas balik ke sana efeknya udah pasti lebih besar juga. Apalagi kalau ditambah tekanan yang lebih, tambah besar lagi efeknya. Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu kan biasanya main defense kok pakai kayu serang atau pakai bat serang gitu. Sebenarnya ya balik lagi ke selera masing-masing. Kalau saya seleranya kayak gini, main all round, serang, defense, tapi pakai batnya kayak gini, kaku, bat serang, bat kenceng gitu. Kalau pakai bat defense, bat khusus defense gitu yang lebar, yang kedot pelan gitu, defense-nya enak, tapi serangnya butuh tenaga yang besar banget. Jadi kalau saya mendingan serangnya yang enak, defense-nya yang tinggal nambah kontrol gitu. Jadi saya sukanya main all round, defense, serang gitu, pakai kayu serang, pakai kayu kaku, kayu kenceng gitu. Jadi kayak gini. Oh iya, di paket penjualannya kan di awal video ada ini, ada cover. Ini semi hard atau bisa dibilang enggak hard cover, ini semi hard cover. Jadi masih aman kalau kita pakai tas terus bawa barang banyak. Ini harusnya ada, ini dibuka nih, saya pasang lagi soalnya nggak apa-apa lah. Nah ini kalau ketumpuk barang ini tuh pinggirnya tuh melindungi. Nah ini nggak akan penyok. Beda sama pakai cover yang kain. Nah jadi di paket penjualannya kan Sunway Froster ALC dan Froster PBO dapat case kayak gini, case dari Sunway juga. Jadi oke lah. Dan untuk kisaran harganya, meskipun ini untuk kayu Sunway memang agak sedikit lumayan di atas 1, ya sekitar 1, berapa gitu. Untuk pastinya cek aja di online shop, itu biasanya harganya lebih pasti sekitar 1, tapi dibandingkan dengan merek-merek yang lain di kelas PBO atau kelas ZLC ya jauh harganya. Build quality-nya bagus, kompositnya udah di ZLC lah, bilang PBO ZLC, lalu materialnya juga oke. Ini si top line-nya kotonya Fiscal. Lalu itu performanya, itu tadi paket penjualannya. Yang saya lupa, saya malah biasanya lupa soalnya udah lama nggak bikin video, kemarin lama libur jadi ini lupa lagi. Saya mau ngomongin handle-nya nih. Di awal video kan udah bahas handle-nya meskipun sedikit, tapi kan belum pakai karet. Nah setelah saya pakai beberapa bulan, dari pertama datang waktu itu udah sekitar 5 bulan saya pakai latihan, saya pakai turnamen, dan ada beberapa yang podium. Lumayan. Ini handle-nya besar, cukup besar untuk saya dan pas. Jadi untuk yang lengan-lengannya agak besar, ini sih biasanya lebih nyaman. Tapi untuk yang lengannya nggak terlalu besar juga, biasanya jadi lebih nyaman buat main. Jadi handle besar tuh biasanya lebih nyaman dipakai untuk main. Soalnya gripnya tuh kita jadi enak
Kalau handle-nya kecil, ngegripnya sih tangan ada lebih, ada lebih ke sini nih. Si jaringnya tuh ada lebih ke sini, jadi si gripnya, handle-nya tuh nggak kegenggamnya tuh nggak kuat gitu. Kalau handle-nya gripnya gede, kegenggamnya tuh bisa kuat, jadi pukulan pun bisa kuat. Untuk sayapnya ini selalu pas, sayap-sayap wing potongan Sunway selalu pas di saya. Jadi itu sedikit pembahasan tentang Sunway Froster PBO. EXC ini expert carbon dari Sunway. Kalau ada yang suka, langsung aja cari kayunya di online shop atau toko-toko olahraga terdekat yang menyediakan kayunya. Kalau mau beli di online ya beli di seller-seller yang terpercaya. Atau mau kontak Pingpong Plus boleh japri aja di bawah, komen di bawah atau japri. Link Facebook, Instagram ada di deskripsi. Jadi segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.